Kembali lagi bersama saya, Patricia Sinubu, jurusan Manajemen dari Universitas Samratulangi Manado. Nah, pada video kali ini, saya akan menjelaskan beberapa materi, yaitu mengenai era revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Video ini juga sekaligus untuk memenuhi tugas mata kuliah manajemen operasional dari dosen saya, Dr. Magdalena Wulur, Sarjana Ekonomi Magister Manajemen, dan didampingi juga oleh Kak Mentor saya, Kak Jeremy Rambing. Langsung saja pada penjelasannya, mari disimak. Era revolusi industri 4.0. Saat ini, dunia telah memasuki era revolusi industri 4.0. Perkembangan teknologi yang serba canggih telah mengantarkan masyarakat pada titik ini. Revolusi industri 4.0 sebenarnya bukan dimulai baru-baru ini, tetapi telah berjalan sejak tahun 2011. Revolusi industri 4.0 pernah dijadikan tema dalam World Economic Forum di Davos, Swiss pada tahun 2016. Hampir seluruh negara di dunia ini menyambutnya dengan meriah, tetapi ada juga yang hanya menyambutnya dengan persiapan seadanya. Lantas, apa sebenarnya revolusi industri 4.0? Revolusi industri 4.0 merupakan perubahan fundamental di bidang industri yang telah memasuki era baru. Revolusi industri 4.0 ini merupakan gelombang keempat dari perjalanan dan perkembangan revolusi industri. Sebab itulah disebut dengan revolusi industri 4.0. Secara sederhana, revolusi industri 4.0 dapat dipahami sebagai perkembangan teknologi pabrik yang mengarah pada otomasi dan pertukaran data secara mudah dan cepat, yang mengarah pada cyber fisik, Internet of Things, cloud computing, dan cognitive computing. Secara historisnya, revolusi industri terjadi dari gelombang pertama sejak abad ke-17 hingga berkembang memasuki gelombang keempat pada abad ini. Revolusi industri pertama ditandai dengan adanya penemuan mesin uap dan kereta api. Revolusi industri kedua ditandai dengan adanya penemuan listrik, alat komunikasi, minyak, dan bahan-bahan kimia. Revolusi industri ketiga ditandai dengan adanya penemuan komputer, telepon genggam atau ponsel, dan internet. Revolusi industri keempat ditandai dengan berintegrasinya beberapa teknologi sekaligus, yaitu biologi, fisika, dan digital. Pandemi COVID-19. Saat ini, COVID-19 sudah menjadi pandemi, dikarenakan sudah terjadi penambahan kasus penyakit yang cukup cepat penyebarannya dan sudah terjadi di antar negara, yang berarti sudah terjadi di beberapa belahan dunia. Tentunya kondisi ini tidak boleh kita remehkan dan biarkan begitu saja. WHO pun juga sudah menetapkan pandemi COVID-19 ini sejak bulan Maret tahun 2020. Tidak hanya merugikan dari sisi kesehatan saja, Presiden Joko Widodo pun mengatakan bahwa pandemi COVID-19 ini sangat berdampak pada perekonomian di Indonesia. Bukan hanya itu saja, proses produksi barang dan jasa jadi ikut terganggu. Investasi pun juga terhambat, sehingga bisa dikatakan COVID-19 ini berdampak
pada hampir seluruh aspek kegiatan. Beberapa barang menjadi mahal dan langka untuk ditemukan, merusak tatanan ekonomi, ekspor-impor barang menjadi terhambat, kunjungan para wisatawan mancanegara di Indonesia pun jadi ikut menurun, dan sebagainya. Itulah beberapa dampak dari pandemi COVID-19 ini. Ada juga cara sederhana untuk mencegah penularan COVID-19. Yang pertama, selalu pakai masker ketika beraktivitas di luar rumah. Yang kedua, rajin cuci tangan atau pakai hand sanitizer. Ketiga, jaga jarak aman dan hindari kerumunan. Dan yang keempat, jaga kesehatan dengan menjaga imun agar tubuh tetap fit. Itulah penjelasan mengenai pandemi COVID-19. Manajemen operasional. Manajemen operasional adalah sebuah usaha pengelolaan secara maksimal dalam penggunaan berbagai faktor produksi, mulai dari sumber daya manusia, mesin, peralatan, bahan mentah, dan faktor produksi lainnya dalam proses mengubahnya menjadi barang atau jasa. Nah, secara umum juga, manajemen operasional memegang peranan soal isu strategis dalam menentukan rencana produksi atau manufacturing, juga metode manajemen proyek, serta implementasi struktur jaringan teknologi informasi. Nah, ada beberapa aspek dalam ruang lingkup manajemen operasional. Pertama, aspek perencanaan sistem produksi. Ini bertujuan agar hasil produksi sesuai dengan harapan konsumen, mulai dari kualitas, harga, dan juga keuntungannya. Yang kedua, aspek pengendalian produksi. Nah, ini berhubungan dengan pengendalian rencana agar sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Ketiga, aspek sistem informasi produksi. Nah, informasi yang ada harus diterima dengan baik dan diolah secara tepat agar kegiatan produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Yang keempat, aspek lingkungan. Nah, ini berperan dalam memperhatikan kecenderungan dan perkembangan yang terjadi di suatu lingkungan tersebut. Nah, ada juga peran dari manajer operasional atau manajer operasi, yaitu pertama, membuat perencanaan kuantitas dan kualitas bahan baku. Kedua, membuat rencana lokasi untuk menghemat waktu dan mobilisasi. Ketiga, merencanakan letak layout pabrik. Keempat, bertanggung jawab atas pemeliharaan peralatan. Yang kelima, membuat strategi produk yang berkualitas. Yang keenam, membuat jadwal kerja yang efektif dan efisien. Yang ketujuh, bertanggung jawab atas keberlangsungan hasil produksi. Nah, itulah peran dari manajer operasi atau manajer operasional. Nah, dalam manajemen operasional juga ada jenis-jenis keputusan. Ada proses, ada kapasitas, ada persediaan, ada tenaga, dan kualitas. Fungsi dari manajemen operasional itu ada fungsi proses, pengorganisasian, fungsi perencanaan, dan fungsi pengawasan. Manajemen operasional juga memiliki tujuan. Nah, yang pertama, meningkatkan efisiensi perusahaan atau efisiensi. Yang kedua, meningkatkan produktivitas perusahaan atau productivity. Ketiga, mengurangi biaya pengeluaran perusahaan atau economy. Keempat, meningkatkan kualitas perusahaan atau quality. Dan yang kelima, mengurangi waktu proses produksi perusahaan atau reduce
processing time. Jadi inti dari tujuan manajemen operasional ini adalah mengatur penggunaan semua sumber daya yang dimiliki agar proses produksi berlangsung secara efektif dan efisien. Nah, itulah penjelasan mengenai manajemen operasional. Itulah penjelasan mengenai beberapa materi yang sudah disampaikan tadi, yaitu mengenai era revolusi industri 4.0, pandemi COVID-19, dan manajemen operasional. Nah, semoga dari materi-materi yang telah saya jelaskan tadi dapat mengevaluasi dan mengedukasi teman-teman sekalian yang menonton video ini agar dapat menambah wawasan dari teman-teman sekalian. Nah, bila ada salah kata atau salah pengucapan, mohon dimaafkan. Oke, terima kasih. Salam sehat, tetap produktif ya dalam masa pandemi ini. Semoga semua ini cepat berlalu dan kita dapat bekerja lagi seperti biasanya. Ya, kita berdoa agar supaya negeri kita ini bisa dipulihkan. Oke? Bye-bye. See you. Jangan lupa like, share, comment, subscribe, dan tekan belnya.